Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkaidah, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kampar. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.2. Setelah saya mempelajari pembahasan pada materi di modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, banyak hal baru yang saya dapatkan. Pengetahuan saya semakin diperkuat oleh beberapa pemahaman bagaimana menjadi seorang pemimpin yang menyadari bahwa betapa pentingnya sumber daya yang dimiliki oleh sebuah sekolah yang jika dikelola dengan baik dan bijak maka akan menjadi sebuah aset terbesar guna berperan memajukan sekolah itu sendiri. Pengembangan komunitas berbasis aset adalah merupakan strategi atau langkah yang sangat efektif dan relevan yang dapat dikembangkan dalam sebuah komunitas sekolah, di mana strategi itu memadukan dua kekuatan yang bersumber dari kekuatan sumber daya manusia dan kekuatan yang bersumber dari lingkungan fisik. Jika kedua kekuatan ini dipadukan, maka akan dapat dijadikan sebuah dasar dalam mengelola sebuah komunitas sekolah agar dapat berkembang dan memiliki daya keunikan tersendiri. Ada beberapa pertanyaan yang harus kami paparkan. Yang pertama, apa yang kami kuasai? Sekolah kami terletak di sebuah desa yang padat penduduk, apalagi berada di pinggir kota Pekanbaru yang berdiri sejak tahun 1999 yang hingga kini masih eksis berdiri. Selama kurun waktu dan beberapa dekade, sekolah kami telah banyak menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Begitu pula dari kondisi guru-guru yang mengajar. Tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki semuanya sudah S1, S2, bahkan S3. Sudah banyak prestasi yang kami raih selama dalam masa beberapa dekade ini yang diperoleh melalui lomba dan prestasi murid sebagai sekolah yang pertama berdiri di daerah kami. Jika mendapat tilas kembali hal-hal yang positif yang pernah kami buat dan sebagai kontribusi kami dalam bidang kemajuan pendidikan di tempat kami, sudah banyak yang kami berikan. Apa saja yang kami kuasai selama ini bukan suatu yang luar biasa. Kami tidak memiliki kemampuan yang terlalu muluk dan besar, namun dalam perihal kemajuan prestasi dan proses pembelajaran bagi murid, kami mampu melakukannya.
bukan sesuatu yang mustahil bagi kami dapat memberikan sumbangsi dan dapat memberi yang terbaik bagi kemajuan pendidikan di tempat kami. Yang kedua, apa yang kami paling banggakan dari sekolah ini dan murid-murid kami? Bila melihat kembali seluruh perjalanan proses pembelajaran di sekolah kami yang menjadi bagian penting sebuah institusi pendidikan di tempat kami, ada suatu kebanggaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya patut kami berikan bagi keberadaan dan kontribusi yang pernah diberi sekolah kepada masyarakat lokal di daerah kami. Yang paling kami banggakan di sekolah kami adalah dengan diperolehnya banyak prestasi murid yang selama ini baik berupa prestasi lomba maupun prestasi akademik baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten. Kami juga bangga terhadap murid-murid kami karena dapat menjadi bagian komunitas sekolah yang mampu menampilkan jati diri mereka dan turut serta dalam menentukan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kami. Yang ketiga, apa yang membuat kami unik? Keunikan yang dimiliki oleh sekolah kami adalah dari segi kemajemukan guru dan murid yang membuat sekolah kami terlihat heterogen. Baik dari segi guru, tenaga kependidikan maupun kemajemukan murid kami. Meski letak sekolah kami berada di kawasan pemukiman yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Melayu, namun pada kenyataannya guru dan murid di sekolah kami berasal dari berbagai etnis dan suku yang berbeda. Yang keempat, kekuatan apa yang kami miliki dan berharga untuk masyarakat di sekitar? Seperti yang telah kami ungkapkan, bahwa sekolah kami merupakan bagian dari masyarakat lokal yang ada di desa kami. Sebuah lembaga pendidikan yang memiliki perjalanan panjang dan beberapa dekade. Murid yang lulus dari sekolah kami sebagian sudah menjadi sukses dan menjadi aset modal daerah sebagai masyarakat yang sudah memiliki kemandirian dalam mengembangkan usaha bahkan produksi kemasyarakatan. Ada yang berhasil menjadi pengusaha, guru, polisi, anggota DPR, dan pengembang usaha-usaha lainnya. Tentunya keberhasilan dari mereka tidak terlepas dari latar belakang pendidikan yang mereka miliki sejak awal belajar di sekolah kami. Karena sumber daya manusia yang tangguh yang dimiliki oleh setiap individu terkait erat dengan pengetahuan dan kapasitas pendidikan yang mereka miliki. Yang kelima, apa yang telah sekolah lakukan dan miliki lebih baik dari sekolah lain? Sekolah kami telah melakukan beberapa kewajiban sebagai sebuah institusi pendidikan di desa kami dengan memberi layanan secara proaktif dan simultan sepanjang sejarah awal dibangun oleh pemerintah hingga sekarang. Tentunya peran dan kontribusi terhadap masyarakat sekitar sangatlah memberi nilai dan arti yang positif. Yang keenam, kami akan membuat tabel pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. 7 aset yang dimiliki sekolah adalah aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset lingkungan, aset politik, aset agama atau budaya, dan sarana dan prasarana.
Yang pertama adalah aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, karyawan dan satpam, alumni, dan masyarakat ataupun orang tua. Yang kedua adalah aset sosial, yang mana hubungan yang baik dengan pemerintah setempat seperti camat, kepolisian, kejaksaan, BPN, puskesmas. Juga menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan instansi lainnya seperti Dinas Pendidikan, Telkomsel, bank, kantor perpajakan, Korps Guru dan Pegawai, PGRI, OSIS. Komunitas praktisi, MKKS, MGMP setiap mata pelajaran, hubungan baik dengan alumni. Yang ketiga adalah aset fisik. Sekolah kami memiliki gedung permanen dan modern, dilengkapi proyektor, beberapa unit AC, dan kipas angin setiap kelas. Letaknya strategis. Saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran dalam kondisi baik dan memadai. Ruangan yang mendukung proses pembelajaran seperti labor IPA, labor komputer, labor sejarah, labor bahasa dan perpustakaan, ruang seni dan ruang pertemuan, masjid, ruang BK, lapangan, parkir, toilet, WiFi, dan kantin. Yang keempat adalah aset lingkungan atau aset alam. Aset lingkungan di sekolah kami ada taman sekolah yang tertata dengan baik, berbagai macam lapangan olahraga, ada taman bacaan atau literasi. Selain itu, ada kolam ikan, budidaya jamur, dan kebun sekolah. Berikutnya yang kelima, aset finansial, yaitu APBN atau dana pos, kemudian budidaya jamur, budidaya ikan lele, dan hasil kebun sekolah. Berikutnya yang keenam adalah aset politik, yaitu bekerjasama dengan puskesmas, kemudian kerjasama dengan PLN, kerjasama dengan pihak kepolisian, juga bekerjasama dengan DPR, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, juga dengan
BPJS Kesehatan. Selanjutnya, aset yang ketujuh adalah aset agama dan budaya. Seperti melaksanakan kegiatan keagamaan pada peringatan Hari Besar Agama, kemudian kegiatan pesantren kilat pada bulan Ramadan, kegiatan penyaluran dana bantuan bagi korban bencana, sekolah kami juga mengadakan kegiatan seni dan berbagai macam budaya daerah. Setelah mempelajari modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2, saya menyadari bahwa proses pembelajaran didukung penuh oleh sumber daya atau aset yang ada di sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal finansial, modal lingkungan alam, dan modal agama. Merujuk pada pengalaman selama ini di sekolah saya, sumber daya manusia dalam hal ini, guru telah menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pembelajaran dengan memiliki disiplin yang tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa beberapa guru mau dan mampu mengeksplorasi diri dengan mengikuti program yang diadakan Kemendikbudristek. Hal serupa juga terjadi dari pihak murid, di mana disiplin sudah menjadi budaya. Setelah saya memetakan sumber daya yang ada, saya memahami bahwa sekolah selama ini sudah memanfaatkan 7 aset atau modal untuk pengembangan sekolah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, sekolah saya yang telah berdiri selama 22 tahun sudah menerapkan PKBA secara mandiri, di mana setiap kendala maupun kesulitan yang dialami dapat diselesaikan dengan mempergunakan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip PKBA yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memperdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah, kita harus mampu mengidentifikasikan aset atau modal secara menyeluruh. Selanjutnya, menggunakan strategi pemanfaatan aset tersebut untuk hasil yang lebih optimal yang pada akhirnya dapat menunjukkan keberpihakan sekolah terhadap kebutuhan belajar. Demikianlah pemaparan pemetaan 7 aset yang dimiliki oleh sekolah tempat saya bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.